Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa setir mobil di Indonesia berada di kanan, sementara di Amerika, Jerman, dan sebagian besar negara lainnya, posisi setir justru di kiri? Lebih mengejutkan lagi, tahukah kamu bahwa keputusan soal sisi mana kita harus mengemudi bisa ditelusuri hingga zaman para ksatria yang membawa pedang? Ya, benar. Asal-usul arah kemudi ternyata tidak hanya soal teknis otomotif, tapi juga berkaitan dengan sejarah peradaban, kebiasaan berkuda, kolonialisme, dan bahkan strategi militer. Dalam video ini, kita akan membongkar tuntas asal-usul dan dampak dari sistem arah kemudi, mengapa beberapa negara tetap mempertahankan setir kanan, dan bagaimana kolonialisme membentuk wajah lalu lintas dunia seperti yang kita kenal sekarang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu tertarik dengan fakta-fakta mendalam seperti ini. Karena di Kuak Fakta, kita membedah sejarah dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan. Kita mulai dari masa ribuan tahun silam. Di Eropa abad pertengahan, mayoritas orang adalah pengguna tangan kanan. Saat bepergian dengan kuda, mereka memilih berjalan di sisi kiri jalan. Mengapa? Karena jika bertemu musuh di jalan, tangan kanan yang dominan harus siap mencabut pedang. Posisi ini membuat pertahanan dan serangan lebih mudah dilakukan. Ini bukan aturan resmi, tapi kebiasaan sosial yang cukup luas digunakan. Bahkan menurut sejarawan David Solomon dari University College London, sistem ini sudah digunakan sejak zaman Kekaisaran Romawi dan dipertahankan oleh para bangsawan serta tentara kekaisaran. Namun semuanya berubah di akhir abad ke-18. Revolusi Prancis dan kebangkitan ide-ide modern mengubah pola lama. Pemerintahan Napoleon Bonaparte yang ambisius justru memerintahkan rakyat untuk berjalan di sisi kanan jalan. Mengapa? Karena Napoleon adalah kidal. Ia merasa lebih unggul menyerang dari sisi kanan dan ingin menyeragamkan aturan di seluruh wilayah kekuasaan Prancis. Dan karena Prancis menaklukkan banyak wilayah Eropa, aturan ini menyebar luas dan meninggalkan jejak hingga hari ini. Seperti disebut dalam jurnal Transportation History oleh Daniel Knowles, sistem kanan jalan menjadi simbol modernitas ala Napoleon. Negara-negara yang berada di bawah pengaruh atau penjajahan Prancis, seperti Spanyol, Italia, Belgia, dan Jerman, mulai mengadopsi sistem kanan jalan. Di sisi lain, Inggris tidak pernah ditaklukkan oleh Napoleon. Mereka tetap setia pada tradisi kiri jalan, dan pada tahun 1835, Inggris resmi mengesahkan Undang-Undang Jalan Raya, Highway Act, yang mewajibkan semua kendaraan untuk berjalan di sisi kiri. Saat mobil mulai diproduksi massal di awal abad ke-20, kebiasaan ini memengaruhi posisi setir. Di negara-negara yang berjalan di sisi kiri, seperti Inggris dan Jepang, setir dipasang di sisi kanan agar pengemudi berada di sisi tengah jalan. Tujuannya untuk memudahkan pengemudi melihat kondisi lalu lintas dari arah berlawanan. Sebaliknya, di negara-negara seperti Amerika Serikat yang memilih jalur kanan, setir mobil dipasang di kiri. Ini juga berkaitan dengan kebijakan Ford Motor Company yang memperkenalkan Ford Model T pada tahun 1908 dengan setir di kiri agar penumpang bisa naik dan turun dari sisi trotoar. Lalu bagaimana dengan Jepang? Ini menarik. Jepang tidak pernah dijajah Inggris, tetapi pada era restorasi Meiji di akhir abad ke-19, Jepang membuka diri terhadap pengaruh Barat. Saat membangun infrastruktur perkereta-apian dan transportasi modern, Jepang banyak mengimpor teknologi dan tenaga ahli dari Inggris. Termasuk dalam hal lalu lintas, Jepang mengadopsi sistem kiri jalan. Bahkan pembangunan jalur kereta api pertama antara Tokyo dan Yokohama menggunakan standar Inggris. Hal ini dikutip dari catatan sejarah Perusahaan Kereta Api Nasional Jepang dan Arsip Kementerian Transportasi Jepang. Sejak saat itu, semua bentuk transportasi di Jepang mengikuti pola kiri jalan dan setir kanan, meski mobil pertama diimpor dari Jerman. Ini adalah contoh bagaimana pengaruh teknologi awal bisa menetapkan standar yang bertahan hingga sekarang. Sekarang kita masuk ke wilayah koloni. Negara-negara bekas koloni Inggris seperti India, Malaysia, Australia, Kenya, dan Afrika Selatan semuanya menggunakan sistem kiri jalan dan setir kanan. Sementara negara bekas koloni Prancis, Belanda, dan Spanyol seperti Indonesia, Filipina, dan banyak negara Amerika Latin mengadopsi sistem kanan jalan dan setir kiri. Namun Indonesia adalah kasus unik.
Meskipun merupakan bekas koloni Belanda, kita justru menggunakan sistem kiri jalan dan setir kanan. Mengapa? Karena pada masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua, sistem lalu lintas Indonesia diubah mengikuti standar Jepang. Setelah kemerdekaan, aturan ini tidak dikembalikan ke sistem Belanda. Bahkan hingga kini, kita masih mengikuti pola Jepang dan Inggris. Dikutip dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, penggantian sistem lalu lintas secara nasional memerlukan biaya sangat besar, termasuk penggantian kendaraan, rambu, infrastruktur jalan, dan pelatihan ulang. Itulah mengapa negara seperti Indonesia tetap mempertahankan sistem yang berlaku, meskipun bertentangan dengan sebagian besar negara tetangga. Sekadar informasi, sekitar sepertiga negara di dunia masih menggunakan sistem kiri jalan. Negara-negara ini termasuk Inggris, Jepang, Australia, Selandia Baru, India, Pakistan, dan Indonesia. Sementara 2/3 sisanya menggunakan sistem kanan jalan. Data ini berdasarkan laporan World Standards Organization tahun 2023. Ada juga negara yang pernah mengubah sistem secara total. Salah satunya adalah Swedia. Hingga tahun 1967, Swedia menggunakan sistem kiri jalan. Namun karena semua negara tetangganya menggunakan sistem kanan dan banyak kendaraan impor menggunakan setir kiri, pemerintah Swedia memutuskan untuk mengubah sistem nasional. Tanggal 3 September 1967 ditetapkan sebagai Dagen H atau Hari H saat seluruh kendaraan secara serentak berpindah ke sisi kanan jalan. Operasi besar-besaran ini melibatkan kampanye edukasi nasional selama 2 tahun dan sempat menyebabkan kekacauan lalu lintas luar biasa. Kisah ini tercatat dalam arsip Lembaga Transportasi Swedia dan banyak dibahas di dokumenter-dokumenter Eropa. Beberapa negara kecil seperti Samoa juga pernah melakukan hal serupa dengan alasan ekonomi. Karena mobil bekas dari Jepang lebih murah dan tersedia banyak, mereka beralih dari sistem kanan ke kiri agar bisa mengimpor mobil Jepang tanpa harus melakukan konversi. Ini tertuang dalam laporan resmi pemerintah Samoa tahun 2009. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa posisi setir mobil bukan semata-mata soal kenyamanan atau desain. Ia adalah hasil sejarah panjang, pengaruh kolonial, kebijakan ekonomi, dan bahkan ideologi militer. Bahkan hingga hari ini, warisan masa lalu itu masih mengendalikan cara kita menyetir. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Apakah menurut kamu Indonesia sebaiknya tetap dengan sistem kiri jalan atau justru beralih ke sistem kanan seperti mayoritas dunia? Klik like kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu dan pastikan subscribe agar tidak ketinggalan video-video fakta sejarah lainnya hanya di Kuak Fakta. Sekarang, mari kita ulas satu fakta menarik lagi. Di beberapa negara Afrika yang dulunya merupakan koloni Inggris dan menggunakan sistem kiri jalan, terjadi perubahan ke sistem kanan karena pengaruh geopolitik modern. Rwanda, misalnya, yang dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem kanan, sempat mempertimbangkan untuk mengganti sistem nasional mereka demi memudahkan perdagangan dan lalu lintas batas. Ini membuktikan bahwa arah kemudi bukan hanya urusan dalam negeri, tetapi juga strategi hubungan internasional. Artikel tentang ini pernah dimuat di The Guardian dan BBC Afrika. Di sisi lain, beberapa negara pulau seperti Mauritius, walaupun kecil dan terpencil, tetap setia dengan sistem kiri karena sejarah kolonial Inggris yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang faktor budaya dan identitas nasional lebih berat daripada pertimbangan praktis. Dengan memahami sejarah di balik posisi setir, kita tidak hanya mengenal sisi teknis dari berkendara, tetapi juga bisa melihat bagaimana keputusan kecil di masa lalu bisa berdampak besar hingga berabad-abad kemudian. Sampai di sini, jika kamu masih bersama kami, jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, terutama yang tertarik dengan sejarah, otomotif, atau hanya ingin tahu kenapa setir mobil di Jepang kok nggak kayak di Amerika. Kita akan terus menggali fakta-fakta mengejutkan lainnya di video berikutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Ingat, masa lalu bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dipahami. Karena di balik hal-hal kecil seperti letak setir, tersembunyi kisah-kisah besar yang membentuk dunia kita hari ini.